Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dr. Kito Bersamo Kita Sehat edisi hari ini dengan tema GERD. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Putri dan Dr. Junia. Nah, sebelumnya kita dapat poin yang sangat penting nih, segala sesuatu itu dia berdampak positif ketika dia di tempatnya, dokter, termasuk asam lambung. Benar sekali. Silakan dokter, dilanjutkan pembahasannya. Oke. Jadi kita bahas pengertian ya, pengertian sama secara umum kita bakal ngomongin apa nih hari ini. Nah, balik lagi ngomongin tentang GERD, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan atau memicu terjadinya GERD ini. Tadi kan dia terkait dengan sphincter atau pintu dari kerongkongan ke lambung yang melemah ya. Nah, penyebabnya apa saja atau etiologi ya kalau kita nyebutnya. Salah satunya ada obesitas atau kegemukan. Kenapa? Kalau misalnya kita berat badannya berlebih, lemaknya berlebih, tekanan di dalam perut itu atau tekanan intraabdominal ya, abdominal itu perut, di dalam itu akan meningkat. Kalau tekanannya meningkat, maka akan mudah atau memicu lambung itu untuk bisa mengeluarkan asam lambung tidak lagi berada di posisinya. Tadi ya, intinya adalah asam lambungnya itu harus berada di dalam lambung itu sendiri. Kalau misalnya asam lambungnya naik ke atas dengan pengaruh tekanan intraabdominal yang lebih tinggi tadi, maka itu bisa menyebabkan GERD. Terus apalagi ada merokok ya. Kalau merokok ini dia terkait dengan zat-zat yang ada di rokok. Zat yang ada di rokok itu bisa mengiritasi bagian kerongkongan, bagian lambung juga, dan itu bisa memicu terjadinya GERD. Rokok ini memang sumber dari segala sumber penyakit. Iya, benar sekali. Sumber dari segala sumber, dan juga walaupun mungkin dia bukan sumber dari segala penyakit, bisa membuat penyakit itu gejalanya menjadi lebih berat. Karena zat-zatnya itu memang zat-zat yang berbahaya, zat-zat yang iritan ya, bisa mengiritasi berbagai macam organ tubuh. Nah, itu pesan untuk pemirsa yang masih merokok nih ya dokter ya, masih merokok, masih suka aktivitas hidup yang tidak sehat, apalagi jarang olahraga, ditambah obesitas pula, waduh. Betul. Banyak bahayanya ya. Memang sulit untuk menghentikan langsung rokok, bisa dikurangi perlahan-lahan. Hari ini kita kurangi berapa batang, nanti besok kurangi lagi. Memang tidak segampang ngomong ya, tapi kalau memang kita ada usaha dan ada kemauan, insya Allah bisa untuk mengurangi rokok dan menghemat juga loh, iya kan? Betul dokter. Iya kan, satu kotak berapa itu rokok? Nanti ditabung bertahun-tahun bisa beli mobil, bisa naik haji. Ya, oke. Kembali ke laptop, dokter. Kembali ke laptop ya. Jadi intinya merokok bisa memicu GERD juga. Terus ada lagi asma ya. Karena cairan lambung kalau naik, ya kalau sampai ke kerongkongan aja. Kalau dia sudah masuk ke atas, ke lebih atas lagi, sampai ke saluran pernafasan. Karena kita tahu ya, sudah pernah belajar bahwa di kerongkongan itu di belakang, di depan ada saluran pernafasan. Dan dia itu bisa dari naik ke kerongkongan bisa sampai keluar dan bisa malah masuk ke dalam saluran pernafasan, dan itu memperburuk gejala asma, sesak dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi hiatal hernia. Hiatal hernia ini nama medis ya. Jadi bagian di atas lambung itu dia menonjol keluar. Itu ada kelainan khusus ya. Kemudian ada diabetes, terus ada lagi aku kurang kelihatan. Ada riwayat keluarga, terus ada kehamilan. Kehamilan tadi juga terkait dengan tekanan di dalam perut ya, tekanan di dalam perut yang tinggi sehingga akhirnya bisa memicu keluarnya asam lambung dari lambung ke atas. Kemudian ada di tingkat perekonomian. Nah, tingkat perekonomian ini jangan salah, bahwa dia juga berpengaruh terhadap faktor risiko untuk terkena GERD. Kenapa? Kalau misalnya kita katakanlah tingkat perekonomiannya bagus, kemudian kita banyak beli ini beli itu ya, jajan ini jajan itu, banyak makan dan lain-lain, kemudian nanti kecenderungannya untuk konsumsi makanan yang berlemak, berminyak. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya GERD. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan juga bisa ya, obat-obatan dan skleroderma. Skleroderma ini penyakit autoimun ya. Terus kita ngomongin gejala ya. Kita tadi udah ngomongin definisi GERD itu, kemudian penyebabnya apa. Terus gejalanya apa saja sih dok yang kita rasakan sampai kita bisa merasa oh kayaknya saya kena GERD nih.
Walaupun nggak boleh self diagnose, tapi beberapa gejala yang harus diperhatikan adalah yang pertama mual ya, karena asam lambungnya meningkat tadi. Kemudian rasa pahit di mulut ya. Terus ada karies pada gigi, regurgitasi atau Apa nih dok kariesnya dok? karies pada gigi berlubang ya. Kemudian ada regurgitasi, makanan kembali ke mulut dan ke kerongkongan tadi ya. Kemudian ada nyeri atau kesulitan untuk menelan. Menelan. Nyeri menelan atau kesulitan menelan. Iya, karena ketidaknyamanan di bagian kerongkongan tadi, rasa terbakar di dada. Jadi akhirnya tidak nyaman untuk menelan. Kemudian ada lagi batuk, sakit tenggorokan, kemudian ada bau mulut. Ya, itu beberapa gejala yang bisa kita curigai bahwa pasien ini terkena GERD. Walaupun nanti ada banyak sekali diagnosis banding ataupun kemungkinan diagnosis selain GERD ini. Perlu dilakukan diagnosis khusus, pemeriksaan khusus dari dokter ataupun tenaga medis ya untuk Karena gejala-gejalanya cukup gejala-gejala yang umum nih ya dok. Iya, gejalanya cukup umum. Ini biasanya orang sebutnya dengan saya mah nih dok. Datang membawa diagnosis ya. Nggak apa-apa, karena memang masyarakat itu taunya seperti itu. Jadi tugas kita adalah untuk menjelaskan, keluhannya apa nih Pak Bu, kemungkinannya bisa mah atau mungkin ada juga yang lain ya. Untuk diagnosisnya, penegakan diagnosis dan lain-lain nanti akan dibahas oleh dokter Junia. Oke dokter, boleh duduk dulu lagi. Nah sebelum kita lanjutkan dokter, ini saya masih penasaran. Secara gejala kan mirip-mirip ya dokter. Sebenarnya perbedaannya apa sih sebenarnya antara GERD ini dengan MAH? Karena lebih familiar kan masyarakat dengan MAH ini sendiri. Iya. Kalau misalnya untuk penegakan diagnosisnya nanti akan dibahas lebih lanjut ya dok ya. Tapi ya itu tadi salah satu gejala yang paling khas bahwa ini pasien kena GERD itu rasa terbakar di dada. Nah kalau udah ada kata kuncinya rasa terbakar di dada itu biasanya arahnya ke GERD. Oh kalau MAH nggak ada? Kalau MAH biasanya dia nyeri di ulu hati karena ada peradangan kan di bagian lambung. Oke, secara gejala dua hal itu yang membedakan antara GERD dan juga MAH. Oke, pemirsa kita akan lanjutkan obrolan kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kita Sehat.